Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat Perumahan Telaga Kahuripan dan sekitarnya, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Masjid Raya Telaga Kahuripan, segenap pengurus takmir, para hadirin hadirat jamaah sholat subuh dan kajian rutin Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan, yang mudah-mudahan semuanya berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat Allah yang begitu banyak melimpah, tak mungkin kita sanggup menghitung dan menggantinya. Nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat bersama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Raya Telaga Kahuripan. Di saat yang sama kita memenuhi panggilan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersujud, meletakkan dahi, bagian tubuh yang paling penting, yang tertinggi ketika kita berdiri di tempat sujud, satu tempat yang paling rendah, sebagai wujud ketawaduan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini, dengan syukur kita di kesempatan pagi hari ini, Allah akan senantiasa menjaga, menambah dan memberkahi nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat indahnya kebersamaan, indahnya menjadi bagian dari masjid. Ini adalah satu anugerah, satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan bersama-sama di masjid, diri kita telah terbentengi dengan dua lapis benteng besar. Satu, sebuah kebersamaan jamaah, yang kedua adalah masjid itu sendiri. Pada kesempatan sebelumnya pernah saya sampaikan, Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar Nusantara yang mendunia, kakeknya Kiai Haji Ma'ruf Amin, dalam bukunya Nasaihul Ibad mengatakan bahwa
al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun, bahwa benteng bagi orang-orang yang beriman dari gangguan setan, dari terkaman setan itu ada 3. Al-masjidu hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun wa dzikrullahi hisnun. Masjid itu adalah benteng. Membaca Al-Quran itu adalah benteng. Berzikir kepada Allah itu adalah juga benteng bagi orang-orang beriman. Kenapa? Li'annaha buyutut ta'ah wa asasuha at-taqwa. Karena masjid adalah rumah ketaatan, rumah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman. Dan masjid dibangun di atas asas takwa. Karena itu jamaah sekalian, sudah semestinya suasana kebatinan apapun yang kita alami sebelum masuk masjid, ketika masuk masjid kita harus ikhlas, kita harus tawaduk kepada Allah, kita harus niatkan mencari ridho Allah. Barangkali ada pertikaian, barangkali ada konflik, barangkali ada permasalahan di antara kita. Tetapi ketika kita sudah masuk pintu masjid, semuanya adalah saudara, semuanya adalah sahabat, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekh An-Nawawi ini ternyata nyambung dengan semalam saya sambil menunggu share dari Pak Agus materi manajemen masjid dari Jogokarian yang saya tunggu, akhirnya jam 1 baru dikirim oleh Pak Agus. Saya baca kitab Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Mu'adz ibnu Jabal dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabatnya mengingatkan, berpesan, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanami ya'khudhu syata an-nahiyata fa iyyakum wasyi'aba wa alaikum bil jama'ati wal 'amati wal masjidi. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya akan pentingnya berjamaah, akan pentingnya jangan nyembil, nyinggir menyendiri, tetapi senantiasa bersatu bersama jamaah, bersatu bersama umat, saling menguatkan bersama mereka. Inna syaitana dhi'bul insan, kata Rasul, sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia yang siap menerkam kita. Pak Haji, yang siap menerkam kita. Kadhi'bil ghanami, sebagaimana serigala yang siap menerkam kawanan domba. Ya khudusyata an-nahiyata, yang dia siap menerkam domba yang nyingkir, domba yang menyendiri, domba yang melepaskan diri dari kawanan domba-domba lain. Fa iyyakum wasyi'aba, karena itu janganlah kalian itu menyendiri,
Janganlah kalian itu nyembil, memisahkan diri dari jamaah yang lain. Jagalah persatuan, jagalah ukhuwah, jagalah persaudaraan, kuatkanlah umat. Wa alaikum bil jamaah. Kalian senantiasa jagalah bersama jamaah. Wal ammah, bersama umat, bersama orang banyak. Disebutkan dalam hadis ini wal masjidi, dan senantiasa berada di masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid, selalu menjadi bagian dari masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu sudah semestinya kita semuanya merasa bersyukur telah Allah takdirkan menjadi bagian dari masjid. Ini bukan sebuah kebetulan. Saya yakin bukan sebuah kebetulan. Tetapi ini bagian dari nikmat dan anugerah Allah karena cinta dan sayangnya kepada kita. Allah jadikan kita bagian dari masjid. Apakah sebagai takmir masjid? Apakah sebagai pemakmur masjid selaku jamaah? Apakah sebagai donatur masjid yang mensupport kegiatan-kegiatan dan program masjid, atau yang lainnya? Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang-orang beriman. Banyak saudara kita di Candraloka, banyak saudara kita di Telaga Kahuripan dan sekitarnya, tetapi tidak banyak yang bisa di pagi hari ini melangkahkan kakinya, meluruskan niat hatinya untuk bersama-sama sholat subuh berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan sharing, sama-sama berbagi nasihat di jalan kebaikan. Meskipun kita tidak boleh suudzon, bisa saja tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak bisa hadir bersama kita di masjid ini, hadir di masjid yang lain, mengisi pengajian di masjid yang lain, menjadi donatur di masjid atau musola yang lain. Bahkan mereka melakukan aktivitas yang lebih baik dari yang bisa kita lakukan di kesempatan pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin Pak Jalu minta saya agar berbagi update tentang Masjid Raya Telaga Kahuripan dan sekaligus sharing pengalaman dari program atau dari kegiatan Masjid Raya Telaga Kahuripan yang berupa wisata religi dari masjid ke masjid beberapa waktu yang lalu. Yang pertama terkait dengan update Masjid Raya Telaga Kahuripan, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah. Kebersamaan kita ternyata, perjalanan bersama-sama kita ternyata sudah panjang. Saya selaku ketua takmir mendapatkan amanah dari Yayasan Masjid Raya Telaga Kahuripan mulai tahun 2017 hingga 2023, Pak Pena. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan dari para jamaah semuanya, dengan support yang luar biasa dari para donatur, dari para jamaah, baik support materi maupun support non materi yang luar biasa. Saya merasa telah sangat terbantu, sehingga amanah dari Yayasan Masjid Raya Telaga Kahuripan sudah saya tunaikan selama 6,5 tahun. Dan kemarin di bulan Juni
saya telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya harus sebelum itu, tetapi karena masih ada program wisata religi, maka baru saya sampaikan di bulan Juni kemarin. Dan para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz Imam Fatur Rahman, beliaulah yang akan melanjutkan perjuangan bersama para bapak dan ibu sekalian menjadi ketua takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan mulai tahun 2023 di bulan ini sampai sekitar 6 tahun yang akan datang, mudah-mudahan. Satu periode 3 tahun, kalau Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran, bisa 2 periode. Maka pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Pak Haji Cacep, kepada semua donatur, Pak Haji Icon selaku senior, dan kepada semua senior, kepada semua jamaah yang telah luar biasa membersamai kami pengurus takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan untuk berjuang, berkhidmat, melayani umat, memakmurkan Masjid Raya Telaga Kahuripan selama 6,5 tahun. Saya sadar betul masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tetapi karena terbatasnya kesempatan, terbatasnya waktu, dan juga hal-hal yang lain, masih banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang belum bisa kami tuntaskan. Kepada Ustadz Imam Fatur Rahman, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ketua Takmir Ustadz Imam Fatur Rahman, Masjid Raya Telaga Kahuripan akan lebih makmur, umat akan lebih bergairah, termotivasi untuk bersama-sama ambil bagian untuk memakmurkan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Yang terakhir, saya mohon maaf. Pasti di sana sini masih banyak kekurangan, keterbatasan, kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kita harus saling mensupport, saling menguatkan dimanapun, masjid manapun, apalagi Masjid Raya Telaga Kahuripan, masjid di mana kita bersama keluarga kita bersama anak-anak kita tumbuh berkembang, ya, anak-anak kita tumbuh berkembang. Mudah-mudahan Masjid Raya Telaga Kahuripan sekali lagi ke depan akan terus makmur, bahkan lebih makmur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya saya ingin berbagi sedikit pengalaman dari wisata religi dari masjid ke masjid yang dilaksanakan oleh Masjid Raya Telaga Kahuripan, terutama di Pulau Jawa. Mudah-mudahan nanti sesi kedua wisata religi Masjid Raya Telaga Kahuripan bisa nyebrang ke Sumatera atau kemana lah. Silahkan. Dan saya atau kami merasa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Setelah sesi evaluasi dan curhat dari semua peserta, tidak ada satupun mereka dari peserta wisata religi, kecuali mereka semuanya merasa bersyukur, merasa berterima kasih, mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga dari para pejuang masjid
terutama di Masjid Al-Falah Sragen dan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Saya sedikit ingin berbagi dan mudah-mudahan bisa kita petik untuk kita terapkan di masjid dan musola di lingkungan kita masing-masing untuk memakmurkannya. Belajar dari Masjid Al-Falah Sragen dan Jogokarian Jogja. Jangan mengurusi masjid dengan sisa-sisa waktu dan perhatian. Itulah yang sering saya dengar langsung dari Ustadz Dede Kusnadi, seorang reformer yang luar biasa dalam manajemen masjid, dalam mengelola masjid. Beliau memang mengakui belajar memanage Masjid Al-Falah Sragen yang kemarin secara khusus kita ditemui oleh beliau dalam sesi diskusi tengah malam. Beliau secara khusus belajar dari manajemen Masjid Jogokarian, khususnya bersama Ustadz Jazir. Ini adalah masjid-masjid yang sudah sukses, bukan hanya melakukan pelayanan kepada jamaah sehingga benar-benar jamaah merasa nyaman ketika mengunjungi masjid itu untuk beribadah, tetapi juga sukses melakukan pemberdayaan jamaah dan pemberdayaan umat. Sehingga masjid-masjid ini dalam 1 tahun tidak kurang mengelola dana umat 12 miliar. Angka yang luar biasa. Kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh donatur, yang diberikan oleh umat kepada masjid. Luar biasa. Jamaah sekalian, sebelum belajar tentang manajemen masjid dari para pengurus masjid, khususnya Masjid Al-Falah dan Masjid Jogokarian, saya ingin sedikit menyampaikan materi tentang manajemen masjid itu sendiri sebagai sebuah landasan teorinya. Jamaah sekalian, selalu kita merujuk dalam mengurusi masjid kepada pernyataan Allah Subhanahu wa taala, kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang senantiasa mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan mereka yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innama ya'muru. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan kontinuitas, yang menunjukkan semangat terus berkesinambungan, bukan semangat
kemudian hilang semangat itu, semangat lagi, ada tantangan, kemudian putus asa, ngambek, bukan. Innama ya'muru, sesungguhnya yang senantiasa, yang selalu memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, karena yang diurus ini adalah rumah Allah. Kita yakin bahwa Allah itu maha kaya. Kita yakin tidak akan terlantar mengurus rumah Allah, karena Allah telah menyiapkan bekal untuk mengurus rumahnya. Wal yaumil akhir, kita sadar semua jerih payah, pahit getir, semuanya manis. Suka duka, semuanya membahagiakan. Itu tidak ada yang sia-sia. Akan kita temukan balasan nanti pada hari akhir. Akan kita temukan nanti balasannya berlipat-lipat pada hari kiamat. Jerih payah kita hilir mudik, datang ke masjid, mendengarkan keluhan, mendengarkan curhatan. Bahkan kita sudah meluangkan pikiran, waktu, tenaga, orang protes, tidak sia-sia. Itu semuanya akan menjadi tabungan bagi kita, semuanya besok akan kita dapatkan pada hari kiamat. Susah payah dalam mengelola masjid, jangan membuat kemudian kita putus asa, mundur dari barisan orang-orang yang memakmurkan masjid. Pak Indopa, luar biasa. Di beberapa tempat saya memang menyampaikan curhat, tetapi sekaligus agar teman-teman yang berjuang di masjid itu siap mental. Mengurus masjid itu berlipat-lipat beratnya dari mengurus masyarakat sebagai ketua RT, sebagai ketua RW. Berlipat-lipat berat, lebih berat. Maka para pejuang masjid, khususnya ketua takmir, harus menyadari itu, harus siap, harus siap. Kalau menjadi ketua RW, ketua RT, mungkin di antara tanggung jawab berat jika ada kematian warga, jika ada warga yang sakit, jika ada kegiatan 17 Agustus. Saya paham karena saya pernah jadi ketua RT. Tetapi kalau menjadi ketua takmir, setiap waktu, setiap hari pikiran kita, adakah imam sholat duhur? Adakah imam sholat asar? Muadzin sudah adankah atau belum? Kalau tidak adzan sekali saja, masyarakat pasti akan langsung protes rame. Dan begitu seterusnya. Setiap detik, setiap waktu, pikiran kita, gimana keadaan masjid kita? Maka jamaah sekalian, luar biasa. Bagi orang-orang yang ambil bagian untuk berjuang memakmurkan masjid, itu kata Rasul diapresiasi luar biasa, Pak Beno. Hum ahlullah, innama ammarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran di masjid, mengurusi umat di masjid, mereka keluarga Allah. Mereka keluarga Allah. Ini adalah apresiasi yang luar biasa dari Allah yang punya rumah ini kepada sesiapapun yang mau ambil bagian untuk mengurusnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
menyuruh orang-orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Berkatalah yang baik atau diam saja. Selama kita bisa berkata-kata yang baik, teruslah berkata-kata yang baik. Jangan dipotong, lebih baik diam. Bukan. Orang beriman harus berbagi inspirasi, berbagi motivasi, berbagi semangat, berbagi kebaikan. Selama kita bisa ngomong yang baik, terus ngomong yang baik, ngomong yang baik, ngomong yang baik. Tetapi kalau tidak bisa, jangan menebar kebencian, jangan menebar putus asa, jangan menebar memutus silaturahim, jangan melemahkan, diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang ke rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di saat yang sama Allah juga memuliakan siapapun yang datang bertamu di rumahnya. Jadi Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Di saat yang sama Allah memberikan contoh memuliakan tamu-tamu yang datang ke masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Diapresiasi mereka sebagai keluarga Allah. Dijamin masjid akan menjadi benteng bagi mereka dari terkaman serigala, dari terkaman setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi kita teruskan perjuangan kita untuk ambil bagian memakmurkan masjid, siapapun ketua takmirnya. Ada masalah biasa, ada perbedaan pendapat wajar. Itu bagian dari mendewasakan kita, bagian dari kesempatan Allah memberikan kesempatan kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga tali ukhuwah, jangan sampai putus. Kalau gara-gara persoalan sedikit kemudian kita putus silaturahim, sampai disitulah sumbu pendek kita, isian gelas kita sampai segitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru disinilah indahnya kita berjamaah dengan segala dinamika, dengan segala tantangan yang kita hadapi. Allah menguji kualitas diri kita semuanya. Saya lanjutkan apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Tidak ada fotonya. Ini ketika kita berhenti sejenak untuk sholat malam, ketika beberapa jam kita meninggalkan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Ada Pak Haji Joko, ada Pak Lukman, ada Pak Kus, ada Pak RW, ada Pak Iwan, ada Pak Huda, ada Pak Joni dan seterusnya. Sebenarnya Bapak-Bapak sekalian, program wisata religi kemarin itu kita mengakomodir keinginan Pak Haji Cecep. Tapi justru jadwal main
beliau sakit. Tapi saya merasa asik ya. 3 hari menjalani kebersamaan bersama semua peserta. Tidak hanya dari pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan, tidak hanya dari warga Telaga Kahuripan, tapi juga ada beberapa dari warga lain. Kita saling berbagi pengalaman ya dengan mereka dalam suka duka mengurusi masjid di tempat mereka masing-masing. Bapak-bapak sekalian, saya itu Pak Agus kalau sudah ngomong ada mic semangat sehingga tidak bisa ngatur waktu. Pertama, memakmurkan masjid itu kalau kita belum punya masjid, kita mulai dengan mendirikan dan membangun masjid. Ini sudah kita lewati. Masjid kita sudah megah, sudah luar biasa. Karyawan, pegawai sudah 9. Kita ini sebenarnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan tinggal nanti Ustadz Imam melengkapi yang belum dan menyempurnakan yang masih kurang di sana sini. Partisipasi jamaah kita, masyarakat kita sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, membersihkan, mensucikan masjid dan memberinya wewangian. Para jamaah sekalian, para bapak dan ibu, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, tetapi kita kasih teladan oleh diri kita sebagai orang tua. Kalau kita datang ke masjid, kemudian melihat masjid tidak nyaman, karena mungkin ada sampah berserakan, jangan pernah malu untuk ikut membersihkan sampah itu, daripada kita hanya marah, daripada kita hanya protes, daripada kita hanya komen. Ini rumah Allah, ambil bagian, itu adalah sebuah kemuliaan. Kita punya banyak minyak wangi di rumah, bawa ke masjid biar dipakai oleh para jamaah yang barangkali berkeringat merasa tidak nyaman. Kita punya banyak sarung tidak kepake di masjid, kita bawa ke masjid untuk jamaah musafir yang barangkali membutuhkan, dan begitu seterusnya. Ikut ambil bagian membersihkan, mensucikan masjid dan memberi wewangian. Ini perintah Allah. Berikutnya, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Saya percepat, memperbanyak zikir, sholat dan tilawah Al-Quran di masjid. Kalau tadi sifatnya pribadi, masing-masing individu kita beranjak ke yang lebih berat, mengadakan komunitas taklim, halaqah dan berbagai majelis ilmu yang sifatnya komunitas, yang sifatnya jamaah. Memakmurkan secara pribadi, secara individu, dan sekaligus memakmurkan secara berjamaah. Kenapa masjid cenderung tidak makmur? Pengurus DKM atau takmir kadang-kadang atau seringkali tidak menangani masjid dengan sungguh-sungguh dan profesional. Maka dalam perjalanan safari dakwah kemarin, kita menemukan model ya, kita tetap memberi kesempatan orang-orang yang sibuk tetapi ingin ambil bagian menjadi takmir masjid. Di saat yang sama kita hire, kita beri kesempatan orang khusus yang 24 jam atau 8 jam atau 10 jam dia standby di masjid. Dan inilah yang diterapkan di Al-Falah dan Jogokarian. Jadi ada pengurus masjid yang tidak dibayar, yang membayar adalah Allah Subhanahu wa taala dengan gaji yang tak terbatas. Ada karyawan masjid yang dia berbayar. Ustadz Dede Kusnadi mengatakan sebelum Covid saya bayar mereka 3 kali lipat UMK Sragen. Inilah karyawan-karyawan yang mengabdi untuk masjid yang dibayar. Pertama, setelah imam dianggap nyaman, maka ada yang standby.
istilahnya CS mereka, customer service yang profesional, yang dia nanti akan mengatur, mengawasi selama 24 jam program yang berjalan di masjid. Dia dibayar. Kalau di Al-Falah ada yang namanya Pak Lutfi, yang malam itu juga menemui kita. Adanya perselisihan pengurus atau jamaah yang tidak disikapi dengan bijaksana hingga memutuskan silaturahim atau perpecahan hingga melemahkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ini tidak ada di kita. Kekeliruan dalam memahami konsep ikhlas dan profesional. Kadang-kadang dengan alasan ikhlas kita ngurus masjid sekedarnya, ya, padahal tidak boleh. Permasalahan masjid itu sangat kompleks, butuh sekali layanan yang ekstra, maka harus diurus dengan sungguh-sungguh, harus diurus dengan waktu yang prima dari waktu yang kita miliki, dengan semangat yang sungguh-sungguh. Ketua Takmir MRTK 3 generasi awal, Ustadz Razwan, Ustadz Misbah, saya, dan kemudian nanti Ustadz Imam Sawah. Jamaah sekalian, kebutuhan masjid kita kira-kira, sengaja saya tutupi pengeluarannya, angkanya di sini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita kuatkan lagi masjid kita ini. Luar biasa. Sebegitulah kira-kira pengeluaran masjid kita setiap bulan. Luar biasa. Tetapi alhamdulillah ada orang-orang hebat, donatur yang luar biasa di masjid kita ini. Ya, meskipun ke depan harus terus kita tingkatkan lagi. Pemasukannya secara umum Bapak paham semuanya. Keropak Jumat 4 kali. Kemudian kita punya grup khusus donatur tetap Masjid Raya Telaga Kahuripan. Itu hanya terbatas saja. Kemudian partisipasi dari warga. Kemudian ditambah kotak infak parkir. Ya, itu kira-kira 15-an juta, 16-an juta. Jadi inilah tantangan. Dari sekian banyak tantangan masjid kita, mudah-mudahan kita semuanya bismillah, ya, justru dengan ambil bagian untuk memakmurkan masjid, Allah menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah membangunkan rumah kita, bukan hanya di dunia, tetapi nanti di surga. Memetik hikmah dari wisata religi. Waduh, sebentar sajalah. Dari Masjid Al-Falah Jogokarian dan Masjid Al-Falah Sragen dan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Selain ada pengurus takmir, ada karyawan masjid customer service profesional yang digaji dengan standar di atas UMK. Jumlahnya pernah mencapai 32 orang. Ini yang digaji. Ya. Dimulai dari 1 orang yang ngantor di masjid setiap hari, kemudian nambah sesuai kebutuhan. Tenaga customer service 80% diisi anak-anak muda, terutama di tim media, tim penggalangan dana. Kita langsung melihat bagaimana mereka bekerja, karena pas kita datang ada event, kegiatan. Tugas takmir bukan hanya mengundang masyarakat ke masjid, tetapi menghadirkan. Jadi bukan hanya kita kirim undangan, memang kirim undangan khusus ke masyarakat agar mau sholat berjamaah ke masjid, tetapi tidak hanya sebatas mengundang, berjuang agar mereka benar-benar mau hadir di masjid. Ya, maka ada door prize motor, door prize umroh, dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa, Pak Heri. Door prize, Pak Haji Icon pernah menyampaikan. Ya, mudah-mudahan masjid kita bisa. Door prize umroh bagi jamaah sholat subuh sebulan tidak putus misalkan, ya Pak Izil, mudah-mudahan. Moto takmir dari masjid membangun umat,
dan mensejahterakan masyarakat. Membangun umat diajak berjamaah ke masjid, dibangun spiritualitasnya, dibangun rohaninya, dibangun agar mereka rukun dengan keluarganya, mereka perhatian dengan anak-anaknya. Mensejahterakan umat, mereka agar bersedekah, mereka membayar zakat, zakat dikelola dan dikembalikan kepada umat. Maka termasuk satu orang yang ngantor tadi itu adalah mengawal ziswaf masjid, infak, sedekah, zakat masjid. Setiap hari dipantau, setiap hari dicari donatur-donatur tambahan, di-share ke grup, begitu seterusnya. Pasti akan tambah seiring dengan program-program yang ada. Bukan hanya minta donasi, tetapi memberikan program. Tinggal satu lagi, membangun umat dengan mengajak masyarakat rajin sholat berjamaah, ya, harmoni dengan istri, harmoni dengan tetangga dan seterusnya, mensejahterakan masyarakat dengan mendorong masyarakat rajin bersedekah dan membayar zakat. Program takmir memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Memasyarakatkan masjid, orang-orang yang belum kenal masjid dikenalkan, dan setelah mereka kenal dimasjidkan. Program takmir memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Adzan subuh di Masjid Jogokarian 2 kali. Maka kemarin Pak Heri kecelik ya. Ada beberapa jamaah kita kecelik ketika adzan pertama. Sudah datang, sudah sholat, nengok kanan kiri ke orang pada sholat lagi, tidak ada komat-komat kapan. Ternyata salah. Itu adzan yang pertama. Nanti ada adzan yang kedua di saat datang waktu subuh. Memang luar biasa para bapak sekalian. Keadaan jamaah di waktu sholat subuh seperti sholat Idul Fitri, kita saksikan di depan mata kita. Atau paling tidak seperti sholat Jumat, pelataran semuanya penuh. Pak Agus saya ingat terlambat datang, tidak kebagian tempat, lari ke atas karena ramainya jamaah. Jadi selain masyarakat atau penduduk setempat, kebetulan Jogja kota wisata, banyak yang datang dari luar. Tetapi intinya ramai sekali. Pengurus takmir membuat undangan khusus kepada warga agar datang ke masjid untuk sholat berjamaah berbasis data hasil pemetaan pelayanan pemberdayaan, mengelola tidak kurang dana untuk sebesar 12 miliar selama 1 tahun. Arti saldo nol, ini jangan kita salah, kasihan bendahara. Arti saldo nol karena sistem sudah aman, jaringan donatur sudah terbentuk, sudah kuat. Maka semua dana infak hari ini dihabiskan tidak masalah. Karena pasti nanti malam, besok pagi banyak donasi yang masuk. Di masjid kita tidak bisa begitu. Belum bisa begitu. Besok ada karyawan yang harus kita bayar. Jadi belum berani. Kotak infak, beli beras dan bansos ini mungkin dinolkan saldonya. Tetapi infak tanggap bencana dan kotak infak gaji karyawan tidak mungkin dinolkan. Jadi jangan asal ngomong tentang saldo nol. Jadi ada teorinya. Sistem dibangun dulu, jaringan donatur sudah kuat, baru ya konsep ini bisa dijalankan. Ketua takmir jamaah sekalian, ya, tetapi masing-masing masjid punya sejarahnya. Ketua takmir di Jogokarian dipilih dalam pemilihan raya warga Jogokarian. Diadakan pemilihan ketua takmir, diselenggarakan event-event yang luar biasa untuk menuju puncak pemilihan ketua takmir, agar ketua takmir itu kata mereka legitimate, ya, dianggap benar-benar bagian dari psikologis masyarakat. Itu. Tetapi saya katakan masing-masing masjid punya sejarahnya, punya dinamikanya. Tidak bisa semuanya ini bisa kita terapkan di tempat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang bisa saya bagi di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf karena lewat dari waktu yang biasanya, tetapi mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jamaah semuanya dalam rangka ambil bagian untuk memakmurkan masjid dan musola di tempat kita masing-masing, khususnya Masjid Raya Telaga Kahuripan. Jika ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan, sekali lagi saya mohon maaf. Marilah majelis kita di kesempatan pagi hari ini kita tutup bersama-sama. Donatur siapa Ustadz Haris? Donatur penyedia hidangan Pak Haji Cacap. Jamaah sekalian, marilah sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jamaah, untuk semua keluarga kita, untuk para donatur yang senantiasa istiqomah memakmurkan Masjid Raya Telaga Kahuripan, memakmurkan dengan hartanya, memakmurkan dengan ilmunya, memakmurkan dengan doa dan perhatiannya, memakmurkan dengan waktunya, ya, dan terkhusus penyedia hidangan di kesempatan pagi hari ini, yaitu keluarga Bapak Haji Cacep Marona dan keluarga Bapak Agus Tri Hutomo. Mudah-mudahan keluarga beliau berdua dan keluarga kita semuanya Allah jadikan keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang solih dan solihah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang senantiasa membahagiakan dan membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Rezeki kita senantiasa berlimpah dan barokah. Cita-cita kita yang barangkali hingga saat ini belum Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah segera kabulkan. Dan yang terakhir, jika ada di antara keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih jamaah sekalian. Sebelum kita lanjutkan ke majelis teras untuk menikmati hidangan, mari kita sempurnakan kemuliaan majelis ini dengan sholat 2 rakaat, sehingga kita mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.